Asisten Inspektur Kelaykudaraan Pesawat Udara. 1. Dalam proses inspeksi kelaykudaraan pesawat udara, seorang asisten inspektur menemukan bahwa logbook perawatan pesawat tidak lengkap untuk 3 bulan terakhir. Tindakan apa yang harus diambil? A. Mengabaikan temuan karena bukan bagian dari tanggung jawabnya. B. Melaporkan temuan kepada inspektur senior dan merekomendasikan penundaan sertifikasi. C. Memberikan sertifikat kelaykudaraan dengan catatan khusus. D. Menghubungi operator untuk meminta penjelasan informal. E. Melengkapi logbook dengan perkiraan data yang hilang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asisten inspektur harus melaporkan temuan penting seperti ketidaklengkapan logbook kepada inspektur senior. Kelengkapan dokumentasi perawatan adalah aspek kritis dalam menilai kelaykudaraan pesawat. Merekomendasikan penundaan sertifikasi adalah langkah yang tepat untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Sebuah komponen kritikal pada pesawat telah melewati batas waktu penggantian yang direkomendasikan oleh pabrikan sebanyak 50 jam terbang. Namun, operator mengklaim bahwa komponen tersebut masih dalam kondisi baik berdasarkan inspeksi visual. Sebagai asisten inspektur kelaykudaraan, apa tindakan yang paling tepat? A. Menyetujui perpanjangan masa pakai komponen berdasarkan klaim operator. B. Menolak klaim dan memerintahkan penggantian segera. C. Melakukan uji non-destruktif tambahan untuk memverifikasi kondisi komponen. D. Mengizinkan penggunaan komponen dengan pengawasan ketat selama 100 jam berikutnya. E. Meminta pendapat pabrikan sebelum membuat keputusan final. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun keputusan akhir ada pada inspektur senior, asisten inspektur sebaiknya merekomendasikan untuk meminta pendapat pabrikan. Ini adalah langkah yang paling bijaksana mengingat komponen tersebut kritikal dan telah melewati batas waktu yang direkomendasikan. Pendapat pabrikan akan memberikan dasar yang kuat untuk keputusan final mengenai kelayakan komponen tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam melakukan pemeriksaan sistem hidrolik pesawat, asisten inspektur menemukan kebocoran kecil yang tidak tercatat dalam laporan perawatan terakhir. Apa langkah paling tepat yang harus diambil? A. Mengabaikan kebocoran karena ukurannya kecil. B. Mencatat temuan dan melanjutkan inspeksi tanpa tindakan lebih lanjut. C. Menghentikan inspeksi dan menyatakan pesawat tidak layak terbang. D. Melaporkan temuan, mendokumentasikan dengan foto, dan meminta analisis lebih lanjut. E. Memperbaiki kebocoran sendiri untuk mempercepat proses inspeksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melaporkan temuan, mendokumentasikan dengan foto, dan meminta analisis lebih lanjut adalah tindakan yang paling tepat. Kebocoran kecil mungkin tampak tidak signifikan, tetapi bisa menjadi indikasi masalah yang lebih besar atau berpotensi berkembang menjadi masalah serius. Dokumentasi yang baik dan analisis lebih lanjut akan membantu dalam menentukan tingkat keparahan dan tindakan yang diperlukan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang asisten inspektur kelaykudaraan diminta untuk melakukan pemeriksaan pada pesawat yang baru saja menjalani modifikasi avionik major. Aspek apa yang harus menjadi fokus utama dalam pemeriksaan ini? A. Kinerja mesin pesawat. B. Sistem navigasi dan komunikasi. C. Integritas struktural sayap. D. Sistem hidrolik. E. Konfigurasi kursi penumpang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam kasus modifikasi avionik major, fokus utama pemeriksaan harus pada sistem navigasi dan komunikasi. Ini mencakup verifikasi bahwa semua peralatan baru telah diinstal dengan benar, berfungsi sesuai spesifikasi, dan terintegrasi dengan baik dengan sistem pesawat yang ada. Aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi terkait avionik juga harus diperiksa secara menyeluruh. Kita masuk soal berikutnya. 5.
Dalam proses sertifikasi ulang pesawat udara, ditemukan bahwa beberapa komponen telah diganti dengan parts yang tidak memiliki PMA atau Parts Manufacturer Approval dari otoritas penerbangan. Bagaimana seorang asisten inspektur kelaikan harus menyikapi situasi ini? A. Mengabaikan temuan karena parts tersebut terlihat identik dengan yang asli. B. Menyetujui penggunaan parts tersebut jika kinerja pesawat tidak terpengaruh. C. Melaporkan temuan dan merekomendasikan penggantian dengan parts yang memiliki PMA. D. Memberikan approval bersyarat dengan masa percobaan 6 bulan. E. Menghubungi manufaktur parts untuk meminta sertifikasi dadakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asisten inspektur harus melaporkan temuan dan merekomendasikan penggantian dengan parts yang memiliki PMA. Penggunaan parts tanpa PMA dapat membahayakan keselamatan pesawat dan melanggar regulasi penerbangan. Integritas dan keaslian komponen pesawat adalah aspek kritis dalam menjaga kelaikan dan keselamatan penerbangan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Selama inspeksi anual sebuah pesawat komersial, ditemukan bahwa sistem perekam data penerbangan atau Flight Data Recorder mengalami malfungsi intermiten. Pesawat dijadwalkan untuk penerbangan komersial dalam 24 jam. Apa rekomendasi yang paling tepat dari seorang asisten inspektur kelaikan? A. Mengizinkan pesawat terbang dengan catatan khusus di logbook. B. Merekomendasikan penundaan penerbangan hingga sistem diperbaiki dan diuji. C. Mengusulkan pengoperasian terbatas untuk penerbangan non-komersial saja. D. Menyarankan penggantian sistem dengan cadangan sementara. E. Memberikan kelonggaran waktu 72 jam untuk perbaikan sambil tetap beroperasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rekomendasi yang paling tepat adalah menunda penerbangan hingga sistem Flight Data Recorder diperbaiki dan diuji. Sistem ini sangat penting untuk investigasi keselamatan dan pemantauan kinerja pesawat. Malfungsi intermiten dapat menyebabkan hilangnya data kritis. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama, dan pengoperasian pesawat dengan sistem perekam data yang tidak berfungsi penuh melanggar regulasi penerbangan di banyak negara. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pemeriksaan dokumen pesawat, seorang asisten inspektur kelaikan menemukan bahwa sertifikat noise atau kebisingan pesawat telah kedaluarsa. Apa implikasi dan tindakan yang harus diambil? A. Mengabaikan karena sertifikat noise tidak mempengaruhi keselamatan penerbangan. B. Memberikan perpanjangan sementara selama 30 hari. C. Merekomendasikan penundaan operasional hingga sertifikat diperbaharui. D. Mengizinkan operasi terbatas hanya untuk penerbangan domestik. E. Menyarankan pengujian ulang tingkat kebisingan pesawat sebelum penerbitan sertifikat baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asisten inspektur harus merekomendasikan penundaan operasional hingga sertifikat noise diperbaharui. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan keselamatan penerbangan, sertifikat noise adalah dokumen wajib untuk compliance regulasi internasional. Operasi tanpa sertifikat yang valid dapat mengakibatkan sanksi dan pembatasan operasional di banyak bandara. Kepatuhan terhadap semua aspek regulasi, termasuk environmental compliance, adalah bagian integral dari kelaikan pesawat. Kita masuk soal berikutnya. 8. Sebuah maskapai penerbangan mengajukan permohonan untuk memperpanjang interval inspeksi komponen landing gear dari yang direkomendasikan pabrikan. Sebagai asisten inspektur kelaikan, faktor apa yang paling kritis untuk dipertimbangkan dalam mengevaluasi permohonan ini? A. Potensi penghematan biaya bagi maskapai. B. Data historis kerusakan dan perawatan landing gear maskapai tersebut. C. Reputasi maskapai dalam industri penerbangan. D. Kemampuan teknisi perawatan maskapai. E. Jenis rute penerbangan yang dilayani maskapai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa faktor paling kritis untuk dipertimbangkan adalah data historis kerusakan dan perawatan landing gear maskapai tersebut. Evaluasi permohonan perpanjangan interval inspeksi harus didasarkan pada bukti objektif kinerja komponen. Data historis akan menunjukkan apakah landing gear maskapai tersebut memiliki track record yang baik dan apakah perpanjangan interval inspeksi dapat dilakukan tanpa mengorbankan keselamatan. Asisten inspektur harus merekomendasikan analisis mendalam terhadap data ini sebelum keputusan diambil. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam proses sertifikasi pesawat baru, ditemukan perbedaan minor antara desain yang disetujui dalam Type Certificate dengan implementasi aktual pada pesawat. Apa langkah yang harus diambil oleh asisten inspektur kelaikudaraan? A. Mengabaikan perbedaan karena sifatnya minor. B. Menolak sertifikasi hingga pesawat dimodifikasi sesuai desain yang disetujui. C. Mendokumentasikan perbedaan dan meminta justifikasi teknis dari produsen. D. Menyetujui sertifikasi dengan catatan khusus tanpa tindak lanjut. E. Melakukan pengujian tambahan untuk memastikan perbedaan tidak mempengaruhi keselamatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang tepat adalah mendokumentasikan perbedaan dan meminta justifikasi teknis dari produsen. Meskipun perbedaannya minor, setiap deviasi dari desain yang disetujui dalam Type Certificate harus dievaluasi dengan cermat. Justifikasi teknis dari produsen akan membantu dalam menilai apakah perbedaan tersebut dapat diterima atau memerlukan tindakan korektif. Ini juga memastikan transparansi dan traceability dalam proses sertifikasi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang asisten inspektur kelaikudaraan diminta untuk mengevaluasi prosedur de-itching baru yang diusulkan oleh sebuah maskapai untuk operasi di daerah beriklim dingin. Aspek apa yang harus menjadi fokus utama dalam evaluasi ini? A. Biaya operasional prosedur baru. B. Kecepatan pelaksanaan prosedur. C. Efektivitas dalam mencegah pembentukan es dan kompatibilitas dengan material pesawat. D. Kemudahan pelatihan untuk staf darat. E. Ketersediaan cairan de-itching di berbagai bandara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fokus utama dalam evaluasi prosedur de-itching baru harus pada efektivitasnya dalam mencegah pembentukan es dan kompatibilitasnya dengan material pesawat. Prosedur de-itching yang efektif sangat kritis untuk keselamatan penerbangan di daerah beriklim dingin. Asisten inspektur harus memastikan bahwa prosedur baru tidak hanya efektif dalam menghilangkan dan mencegah pembentukan es, tetapi juga tidak menyebabkan kerusakan atau degradasi pada material dan sistem pesawat. Evaluasi harus mencakup review data uji, analisis kompatibilitas material, dan potensi dampak jangka panjang pada struktur pesawat. Kita masuk soal berikutnya.